Nah ini dia. Nah ini dari Twitter berapa yang masuk ke homepage, berapa yang masuk ke blog gitu ya. Nah seperti ini apa namanya, tampilan Sankey diagramnya. Oke guys, balik lagi dengan Data Analitika Indonesia. Kali ini kita akan belajar bagaimana kita menyajikan sebuah data, memvisualisasikan data menjadi jauh lebih keren. Jika kita memiliki data migrasi atau mobilitas ya, terserah mau mobilitas penduduk, orang gitu ya, ataukah komoditas eh, dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu asal ke tujuan. Nah, itu akan lebih enak ketika kita menyajikannya dengan bentuk Sankey diagram. Sankey diagram itu seperti apa, guys? Ya, kita lihat di sini. Sankey diagram itu seperti ini ya gambarannya. Jadi ini saya ambil dari publikasinya BPS, komuter, dan kondisi perumahannya ya. Ini analisis hasil sensus penduduk long form. Jadi di sini digambarkan bagaimana komuter ya yang pulang pergi bekerja setiap hari atau sekolah gitu ya di luar wilayah administratifnya itu. Misalnya ini di Patung Raya Agung. Patung Raya Agung itu adalah suatu metropolitan eh, di kota Palembang dan sekitarnya gitu ya. Nanti akan kalau teman-teman mau pelajari silakan bisa baca bukunya sendiri ya. Tapi dari sini kita bisa terlihat, bisa bisa melihat bahwa mobilitas asal yang sebelah kiri ini adalah asal dan yang sebelah kanan saya adalah eh, tujuannya. Jadi komuter orang yang bekerja atau sekolah yang pulang pergi dalam waktu hari yang sama, dalam satu hari yang sama, yang berasal dari wilayah administrasi yang lain, itu bisa digambarkan seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat Palembang ya, misalnya sebagai pusat metropolitannya gitu, Palembang juga penduduk Palembang banyak yang keluar kota Palembang dalam satu hari yang sama tapi melakukan perjalanan bolak-balik gitu, commuting gitu ya. Kita lihat dari Palembang juga ada yang ke Banyuasin, ada yang ke Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan mungkin daerah sekitar lainnya di sekitaran kota Palembang gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga yang masuk ke kota Palembang itu umumnya dari mana saja. Oh, ternyata kita bisa lihat sebagian besar gitu ya. Sebagian besar itu dari Banyuasin. Kemudian kita lihat ada juga dari Ogan Ilir. Kemudian selain itu ada juga dari Ogan Komering Ilir. Ini contoh yang pertama, teman-teman. Contoh yang kedua itu ketika kita mengelompokkan, misalnya Jabodetabek Punjur ya. Ini kan Jakarta itu banyak ya. Jakarta itu ada Jakarta Timur, Jakarta Barat. Itu beda wilayah administratif. Tapi kalau kita bikin sedetail itu, maka nanti hasilnya bisa sangat crowded gitu ya. Jadi di publikasi ini, di analisis ini penulis mengelompokkan gitu menjadi kelompok besar. Jakarta ya Jakarta saja gitu ya, termasuk di dalamnya Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, semuanya dikelompokkan menjadi Jakarta. Kemudian Bogor dan sekitarnya, Bekasi dan sekitarnya gitu ya, dan Tangerang dan sekitarnya gitu. Jadi nggak ada Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten Tangerang gitu, pokoknya jadi satu aja gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman, ternyata orang yang masuk ke Jakarta itu kita bisa lihat ya, ternyata ya banyak dari Jakarta sendiri ya, artinya ya Jakarta Timur ke Jakarta Barat gitu, Jakarta Barat ke Jakarta Pusat dan seterusnya. Itu lumayan banyak. Tapi kalau dari luar eh, wilayah sekitarnya kita bisa lihat apa namanya, ada dari Bekasi ini ya sebagian besar, ada dari Depok dan juga dari Tangerang. Adapun apa namanya, dari Bogor itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan Tangerang, Depok dan Bekasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita ditanya, apakah dari Tangerang ada yang ke arah Depok? Ya ada ternyata nih, sebagian kecil nih seperti benang rambut ya.
Ini ada yang ke Depok. Dari Tangerang ke Bekasi ada nggak? Ya ada. Ini kita bisa lihat ya. Ada yang ke Bekasi, ada yang ke Bogor. Nah, dari Jakarta pun ada ternyata yang ngelaju ya istilahnya, atau commute ke Bekasi, ke Bogor gitu. Mereka kerjanya di Bekasi tapi tinggalnya di Jakarta dan seterusnya. Itu ada contoh yang kedua. Pertanyaannya, gimana cara kita membuat grafik seperti ini? Teman-teman silakan membuka statanya. Kemudian di sini saya sudah siapkan do filenya ya guys. Di sini sebelum kita menggunakan namanya Sankey diagram ya. Sebelum menggunakan itu kita harus menginstall packages-nya. Beberapa packages yang perlu diinstall tuh ini ya guys. Yang di atas ini. Nanti saya akan share apa namanya to file ini ya di kolom komentar atau di kolom description ya. Nah, bagaimana kalau kita belum install ini? Ya, misalnya saja kita impor dulu datanya ya. Ini data contoh dari GitHub ya. Saya ambil guys. Kita lihat. Ternyata sudah terdownload. Oke, sudah ada. Jadi kita lihat dulu struktur datanya seperti ini guys. Nah, ini contohnya adalah dari suatu aplikasi atau Twitter gitu ya, yang dia menuju ke blog, dari Twitter ke homepage, dari Twitter ke aplikasi gitu dan seterusnya. Ini ada jumlahnya. Jumlahnya itu ada berapa sih? Sama seperti migrasi atau komuter tadi ya, komuter. Dari Jakarta ke Bekasi berapa banyak orang gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor berapa orang. Dari Jakarta ke Depok ada berapa orang. Seterusnya dari Depok ke Jakarta ada berapa orang. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah contoh data yang saya gunakan, yang saya download dari GitHub. Nah, bagaimana general command-nya itu adalah seperti ini teman-teman sintaksnya. Nah, sign key value. Nah, ini value itu tadi nama value-nya gitu. From-nya itu apa, asal ya. From, tuliskan variabel a-nya, asalnya. Kemudian to, variabel asalnya gitu ya. Nah, ini adalah sebuah option. Nah, saya ingin menunjukkan teman-teman kalau misalnya kita tidak install packages-nya tapi kita langsung run command-nya, maka nanti akan ada error. Errornya apa? Command sign key tidak dikenali gitu ya. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, kita harus install dulu nih guys, apa namanya, packages-nya. Kita lihat install Sankey gitu ya, checking. Nah, kita lihat sampai selesai. Nah, instalasi komplit gitu ya. Kita lanjutkan dengan packages yang lainnya. Semuanya ya guys. Oke, ini lagi install paletnya. Kalau sudah apa namanya komplit, dia akan lanjut ke selanjutnya ya, color space, kemudian grab function. Ini nggak terlalu lama semoga ya guys. Ini masih jalan, kita lihat komplit dia grab function. Kita tunggu sampai dia selesai instalasi ya. Oke guys, jadi buat teman-teman yang baru pengen memakai komen Sankey, harus menginstall apa namanya packagesnya terlebih dulu ya, supaya nanti bisa menggunakan apa namanya komen yang seperti ini. Nah, nanti kita kalau udah selesai semua, kita nanti akan run helpnya ya, kita baca singkat terkait dengan komen tersebut. Oke, ini sudah sudah oke. Kita coba run helpnya dulu ya, kita baca. Nah, ini adalah general comment-nya seperti ini teman-teman. Di sini nanti yang paling penting itu adalah Sankey value-nya, nilai value-nya gitu ya. Kalau teman-teman nanti pengen ada subsetting ya, misalnya ada fungsi if atau in gitu ya, ini nanti bisa menyesuaikan. Kemudian ada wait kalau nanti pengen pakai pembobot. Nah, yang paling penting kemudian setelah koma ya, ini harus ada from-nya dan to-nya gitu ya, dari asalnya dan tujuan. Nah, setelah itu baru yang ini semua yang di bawah nih guys, ini adalah option, karena kotak apa namanya, kotak siku ya. Nah, ini semuanya option. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa baca di bawah, misalnya by far ini ya, by far ini untuk apa maksudnya. Nah,
seperti ini ya, kemudian paletnya gitu. Ini untuk mengatur apa ya, tata letak, visualisasi dan grafik yang jadi lebih mudah, lebih enak gitu dilihat ya. Tapi kita ingin yang parsimoni dulu ya, yang paling sederhana terlebih dulu. Oke, setelah selesai guys, kita coba run lagi ulang tadi yang Sankey ini, Sankey value from source destination. Kebetulan di sini namanya source destination gitu ya, by layer. Nah, kita coba running. Nanti akan keluar hasilnya guys. Nah, dia masih running ya. Nah, ini masih muter. Nah, ini dia guys. Nah, ini dia. Nah, ini dari Twitter berapa yang masuk ke homepage, berapa yang masuk ke blog gitu ya. Nah, seperti ini. Apa namanya? Tampilan Sankey diagramnya. Ya, mungkin itu guys. Oke, itu saja tutorial kita kali ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap jangan lupa untuk mendukung channel Data Analitika Indonesia untuk terus tumbuh dengan komen, like, share, dan juga subscribe channel berikut ini.